Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik tidak harus ikhlas. Video kali ini saya akan membahas tentang berbuat baik tidak harus ikhlas, dan di akhir video Anda akan mendapatkan jawaban kenapa alasan dari tema yang saya angkat ini, berbuat baik tidak harus ikhlas. Sebelum kita lebih lanjut, saya mau membuat frame ikhlas yang saya maksud supaya konteksnya kita tidak melebar kemana-mana. Bagi saya ikhlas itu sederhana, segala sesuatu yang dilakukan lillahi ta'ala, artinya sesuatu yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, saya menggunakan konsep ikhlas yang seperti yang saya katakan ini. Sehingga di luar daripada ini, maka itu masuk kategori tidak ikhlas. Semacam saya melakukan video seperti ini, yang saya harapkan view, nah ini nggak ikhlas ya. Yang saya harapkan like, yang saya harapkan komen, share, dan whatever lah. Bahkan mungkin saya menganggap supaya orang saya melakukan kebaikan tertentu, lalu ada orang yang saya ekspektasi, oh kamu ini orangnya baik, kamu ini orangnya ternyata sopan, kamu ini orangnya ternyata perhatian sama saya. Padahal perhatiannya itu ya supaya Anda senang, nyaman kepada saya, lalu Anda menjadi prospek saya. Oh whatever. Dalam konteks apapun yang dimana melakukan itu bukan hanya sekedar melakukan, hanya berharap imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dilakukan, maka itu menjadi ikhlas. Tapi di luar itu, maka tidak ikhlas. Ini konsepnya cukup sampai di sini. Bukan menjadi inilah paling benar, tapi itulah konsep yang saya pegang. Jadi ini dulu frame-nya, ya. Kemudian berbuat baik yang dimaksud di sini menjadi alasan nanti kenapa tanpa perlu tidak harus ikhlas kata-katanya, ya. Bukan berarti berbuat baik itu kemudian nggak ikhlas, bukan itu. Kalau Anda bisa ikhlas tuh bagus banget. Kalau Anda sampai ikhlas, memang itulah yang dianjurkan dan diharapkan gitu. Kata-kata tidak harus ini lebih kepada pada saat Anda punya willing, pada saat Anda punya hasrat, desire, azam, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka lakukan walaupun masih ada ria, masih ada intensi-intensi, ekspektasi selain dari pahala dari Allah. Ini yang saya maksud, ya. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya dalam konsep energi ini tidak pernah habis. Artinya senantiasa selalu akan ada, cuman dia berubah bentuk saja. What the point di sini? Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selama berada di susunan jagat raya ini, menggunakan sistem jagat raya ini atau sunatullah, maka tetap akan senantiasa energi itu berputar. Energi itu akan kembali kepada default awalnya. Dia tidak akan pernah habis. Maksudnya, ketika seseorang melakukan sesuatu itu kebaikan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bawa produktivitas, sesuatu yang menghasilkan kemaslahatan bagi kehidupan diri sendiri, bagi alam semesta, bagi umat manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, maka itu kebaikan. Kebalikannya, pada saat melakukan sesuatu tidak membawa kemaslahatan, justru membawa mudarat, justru membawa kejelekan, justru membawa sesuatu yang rugi, justru membawa sesuatu yang membuat menjadi ada yang terluka, maka itu yang kita sebut dengan sesuatu yang tidak baik. Apa yang akan terjadi? Siapapun yang melakukannya, siapapun yang mengerjakannya, itu akan balik lagi kepada orang tersebut. Kita sering mendengar dengan istilah, apa yang Anda tabur, maka itu Anda tuai. Apa yang Anda lempar, maka itu balik lagi kepada diri kita, selama kita berada di muka bumi ini. Dari prinsip ini yang menarik, ini dia tidak pernah mengenal yang namanya intention. Nggak pernah mengenal prinsip ini, nggak pernah dia berpatokan, bersyarat kepada ikhlas atau enggak. Kalau nggak ikhlas kemudian nggak jadi prinsipnya. No. Saya sering membuat analogi konsep ini persis seperti mesin-mesin ATM yang sekarang. Kalau dulu nggak, mesin ATM yang sekarang, di mana kita bisa melakukan
menabung lewat mesin ATM. Kita punya uang, saya punya uang, lalu saya datang ke mesin ATM tersebut, saya masukkan kartu ATM saya, lalu saya menabung lewat mesin ATM tersebut. Gambarannya yang menarik rekan-rekan sekalian, bentuk uang yang akan diterima oleh mesin ATM ini itu ada prasyarat. Yang jelas duitnya asli. Lalu yang kedua, duitnya itu pastikan itu tidak berkresek ataupun tidak ada yang terlipat. Mesti lurus gitu, mesti lurus. Maka duit yang lurus itu akan diterima. Yang tidak lurus, yang bengkok-bengkok, biasanya dia tetap akan ada di sana, nggak bisa masuk. Ataupun maksudnya ya duit ini nggak bisa kemudian menjadi tertabung. Lantas pertanyaannya, apakah uang yang terlipat ini kemudian nggak bisa kita belanjakan dan nggak ada nilai? No, duitnya tetap ada nilai. Uangnya itu tetap ada nilainya. Selama dia uang, maka nilainya itu akan selalu ada. Apa gambaran yang sering saya lakukan dengan prinsip mesin ATM ini? Berbicara tentang akhirat, maka uang yang lurus. Maka jika kita melakukan sesuatu yang tidak ikhlas, bengkok, maka dia nggak akan sampai. Tapi selama itu di muka bumi, selama duit ini dibelanjakan di Indonesia tentunya, maka dia tetap akan berlaku syaratnya tadi, uang tersebut asli. Walaupun ada bengkok-bengkoknya, dia tetap akan bisa ada nilainya. Maksudnya bagaimana? Selama itu kebaikan yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, mau membuang, ada duri, mau kita kemudian membuat orang menjadi lebih mudah hidupnya, whatever. Selama itu kita lakukan dan kita berada di muka bumi ini, maka itu akan balik lagi energi itu kepada kita, meskipun kita tidak ikhlas dalam melakukannya. Ini prinsip bagi saya pribadi, rekan-rekan sekalian, bagaimana membuat ketika ada niat melakukan kebaikan, lalu nggak mau melakukan, nanti kan kalau nggak ikhlas kayaknya nggak ada manfaatnya deh. No, selama di muka bumi ini akan tetap selalu balik lagi kepada diri kita. Baik kita lakukan maka kebaikan yang balik, buruk yang kita lakukan maka tetap keburukan akan kembali lagi kepada diri kita. Next step-nya yang perlu kita sadari dan perlu kita waspada lebih pada area jika urusan itu hanya diri kita dan alam semesta, itu lebih mudah. Kenapa? Kebaikannya menurut kita ya sudah, itu langsung dengan diri kita. Tetapi jika unsur-unsur yang sesuatu itu kita anggap baik, harap hati-hati. Karena itu bisa jadi baik bagi kita, tapi belum tentu baik bagi orang lain, yang justru kemudian yang akan terjadi dampaknya malah bukan lagi kebaikan, justru bisa jadi itu malah dampak energi sebaliknya yang akan kembali pada diri kita. Artinya apa? Frame yang kita gunakan pada saat meniatkan, saya sudah punya niat baik nih. Jika itu berurusan dengan kemaslahatan hidup orang lain karena landasan karena kita yang melakukannya, karena kita anggap itu baik, cek dulu juga ikut baik bagi orang lain atau tidak. Karena jika tidak, maka justru secara pusaran energi kita sedang menciptakan sesuatu yang tidak baik yang nanti akan balik pada diri kita. Tapi kan niat saya baik. Yes, niat kita baik. Betul, niat kita baik. Secara perilaku itu akan ada impact-nya juga kepada diri kita. Jangan-jangan niat yang baik itu kita ada asumsi ataupun saya berasumsi bahwasanya ini juga akan terbaik lagi pada diri orang lain, justru malahan itu menderita. Gampang contohnya biar frame-nya dapat. Saya suka durian. Durian itu makanan paling enak bagi saya. Dan saya termasuk bagi makanan yang enak, bukan paling ya. Termasuk makanan yang buah-buahan yang saya suka. Baunya, rasa yang manis, saya senang. Lalu ada teman saya tidak senang, tidak nyaman, tidak menikmati dengan bau dari durian. Saya anggap itu baik. Lalu yang selalu, ayo makan ini, nah. Baunya aja bagi teman saya itu penderitaan bagi dia. Baunya saja, belum apalagi makan.
Ini contoh-contoh yang saya anggap bagaimana kebaikan itu pun akan balik lagi kepada diri kita. Tidak cukup berhenti menurut kita itu baik kalau ada urusannya dengan orang lain. Tapi kalau umpamanya ada yang namanya lalu lalang orang, lalu mempermudah orang untuk bisa beraktivitas di sana, ya itu tanpa perlu ada lihat orang lain, itu akan menjadi lebih mudah. Atau bagaimana cara kita ada sampah kita letakkan pada tempatnya, itu bagian-bagian yang lebih dominan dengan alam semesta langsung dengan diri kita, gampang. Tapi kalau sudah ada hajat ataupun maslahatnya dengan orang lain, ada unsurnya dengan orang lain, kita butuh untuk menyesuaikan niat baik itu tadi, bagaimana caranya tercipta juga dampak kebaikan sehingga yang baik itu akan kembali lagi kepada diri kita. Jadi berbuat baik tidak harus ikhlas, karena apapun yang kita lakukan berdasarkan pusaran energi ini, rekan-rekan sekalian, apapun itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Supaya niat-niat yang baik itu jangan sampai tertunda untuk dilakukan hanya gara-gara terpikir saya akan belum ikhlas. Jadi teman-teman sekalian, ikhlas atau tidak ikhlas, selama itu baik bagi Anda dan juga menjadi sebuah kemaslahatan bagi orang lain, lakukan segera walaupun saat itu kita belum ikhlas. Saya Rahmat Syah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.